Assalamualaikum sahabatku semuanya. Kembali berbagi cerita yang penuh inspirasi dan makna kehidupan dengan kalian semua. Bagaimana hari kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang kuat menghadapi setiap ujian kehidupan. Cerita hari ini akan mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah segalanya, dan pengkhianatan hanya akan berujung pada penyesalan. Siapkan hati kalian untuk drama yang tak terduga ini. Simak cerita selengkapnya. Maya selama ini percaya hidupnya sempurna. Setiap pagi, ia selalu bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan sambil menikmati cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar rumah mewah mereka. Rumah itu berdiri megah di kawasan elit kota, lengkap dengan taman luas dan mobil-mobil mahal yang berjajar rapi di garasi. Bagi banyak orang, kehidupan Maya terlihat seperti kisah sempurna yang hanya ada di drama televisi. Ricky, suaminya, dikenal sebagai pengusaha sukses yang sering tampil di berbagai acara bisnis. Pria itu selalu terlihat lembut dan penuh perhatian di depan orang lain. Setiap kali menghadiri pesta atau pertemuan keluarga, Ricky tidak pernah lupa menggenggam tangan Maya erat-erat sambil tersenyum bangga. "Aku beruntung punya istri seperti kamu," ucap Ricky malam itu sambil mengecup kening Maya setelah makan malam bersama. Maya hanya tersenyum kecil sambil membereskan meja makan. "Kamu jangan terlalu capek kerja terus. Badanmu juga harus istirahat," jawab Maya pelan. Ricky mengangguk sambil membuka jas hitamnya. Namun entah kenapa, malam itu Maya merasa ada sesuatu yang aneh dari gerak-gerik suaminya. Ricky terlihat lebih gelisah dari biasanya. Pria itu beberapa kali mengecek ponselnya, diam-diam, dan tampak buru-buru membalas pesan seseorang. Bahkan ketika Maya bertanya, Ricky langsung mematikan layar ponselnya dengan cepat. "Besok aku harus dinas luar kota seminggu," kata Ricky tiba-tiba sambil menghela napas panjang. Maya menatap suaminya sebentar. "Mendadak sekali. Bukannya minggu ini kamu bilang tidak ada jadwal keluar kota?" Ricky terdiam sepersekian detik sebelum tersenyum tipis. "Ada proyek baru, klien penting. Aku juga baru dikabari tadi siang." Maya mencoba menghilangkan rasa curiganya. Ia mendekati Ricky, lalu merapikan dasi suaminya dengan lembut. "Ya sudah, hati-hati di jalan nanti." Ricky memegang tangan Maya sebentar, tetapi tatapannya terlihat kosong. Malam semakin larut, namun Maya justru sulit tidur. Di sampingnya, Ricky tampak sibuk mengetik pesan sambil sesekali tersenyum kecil. Ketika Maya bergerak sedikit, Ricky buru-buru mematikan layar ponselnya dan berpura-pura tidur. Saat itulah, untuk pertama kalinya Maya merasakan sesuatu yang dingin menyusup ke dalam hatinya. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Namun ia masih mencoba berpikir positif dan meyakinkan dirinya bahwa mungkin semua itu hanya karena Ricky sedang stres memikirkan pekerjaan. Maya sama sekali tidak menyangka bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran rumah tangga yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati. Keesokan paginya, Ricky pergi sebelum matahari benar-benar terbit. Suara koper yang diseret di lantai membuat Maya terbangun dari tidurnya. Dengan mata masih setengah tertutup, ia melihat Ricky berdiri di depan pintu kamar sambil mengenakan jas abu-abu favoritnya. "Aku berangkat sekarang," ucap Ricky singkat. Maya duduk perlahan di tepi tempat tidur. Sepagi ini, Ricky hanya mengangguk sambil menghindari tatapan istrinya. Jadwal pesawat dimajukan. Maya sebenarnya ingin mengantar suaminya sampai depan rumah seperti biasa, tetapi Ricky terlihat terburu-buru. Bahkan pria itu hanya mengecup kening Maya sekilas sebelum langsung pergi. Dari jendela kamar, Maya melihat mobil Ricky melaju cepat meninggalkan halaman rumah. Entah kenapa, dadanya terasa sesak setelah melihat kepergian itu.
Untuk mengalihkan pikirannya, Maya mulai membereskan kamar dan mengumpulkan pakaian kotor Ricky ke dalam keranjang cucian. Tangannya bergerak otomatis, memeriksa saku jas dan celana sebelum semuanya dimasukkan ke mesin cuci. Namun saat memeriksa jaket hitam Ricky, jemarinya menyentuh benda keras kecil di dalam saku bagian dalam. Maya mengernyit lalu mengeluarkan benda itu perlahan. Sebuah kunci apartemen berwarna hitam mengilap tergeletak di telapak tangannya. Tidak ada gantungan lucu seperti biasanya, hanya kode nomor unit yang terukir kecil di permukaannya. Maya memandangi benda itu cukup lama. Apartemen, gumamnya pelan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Selama menikah, Ricky tidak pernah memiliki apartemen pribadi. Semua aset mereka selalu dibicarakan bersama. Maya mencoba mengingat-ingat apakah Ricky pernah menyebut soal properti baru, tetapi tidak ada satupun yang terlintas di kepalanya. Ia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Ricky. Sambungan pertama tidak diangkat. Sambungan kedua baru dijawab setelah cukup lama. "Halo," suara Ricky terdengar pelan dan seperti panik. "Kamu lagi di mana?" tanya Maya hati-hati. "Di bandara. Kenapa?" Maya menelan ludah sebelum bicara. "Aku menemukan kunci apartemen di jaketmu." Suasana langsung hening beberapa detik. Maya bisa mendengar Ricky menarik napas cukup panjang di seberang sana. "Oh, itu," jawab Ricky terbata-bata. "Punya teman kantor. Dia titip karena mau renovasi." Maya mengernyit. "Teman kantor siapa?" Ricky langsung menjawab cepat. "Kamu nggak kenal." Jawaban itu justru membuat Maya semakin curiga. Selama ini Ricky tidak pernah bersikap defensif seperti itu. "Kenapa harus dititipkan ke kamu?" tanya Maya lagi. Ricky terdengar kesal. "Maya, aku lagi buru-buru, nanti aku jelaskan." Lalu sambungan telepon langsung terputus begitu saja. Maya menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa suaminya sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Malam itu rumah besar mereka terasa sangat sunyi. Tidak ada suara langkah Ricky, tidak ada aroma parfum mahal suaminya yang biasa memenuhi kamar, dan tidak ada suara televisi yang menyala sampai larut malam. Maya duduk sendirian di ruang tamu sambil terus memandangi kunci apartemen hitam di atas meja kaca. Semakin lama ia melihat benda kecil itu, semakin kuat firasat buruk yang muncul di pikirannya. Berkali-kali Maya mencoba meyakinkan dirinya bahwa penjelasan Ricky mungkin benar. Namun setiap kali mengingat nada gugup suaminya saat ditelepon tadi pagi, hatinya kembali terasa tidak tenang. Maya akhirnya membuka laptop dan mencoba mencari alamat apartemen berdasarkan kode kecil yang tertera pada kunci tersebut. Setelah beberapa menit mencari, wajahnya langsung berubah tegang ketika menemukan nama apartemen mewah di pusat kota. "Kenapa Ricky bisa punya akses ke tempat seperti ini?" gumam Maya pelan. Tangannya mulai dingin. Ia mencoba kembali menghubungi Ricky malam itu. Kali ini telepon diangkat lebih cepat. "Ada apa lagi?" Suara Ricky terdengar sedikit kesal. Maya menarik napas perlahan agar suaranya tetap tenang. "Aku cuma ingin memastikan apartemen itu benar milik teman kantor." Ricky tertawa kecil, tetapi terdengar dipaksakan. "Iyalah, kamu kenapa jadi curiga begini?" Maya menatap kosong ke arah jendela. "Karena kamu terdengar aneh sejak kemarin." Di seberang sana Ricky langsung diam. Maya melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Kamu nggak pernah bohong sama aku sebelumnya." Ricky menghela napas panjang. "Aku cuma capek kerja, Maya. Jangan bikin masalah dari hal kecil." "Hal kecil?" balas Maya dengan nada terluka. "Kamu menyembunyikan kunci apartemen misterius dan sekarang bilang itu hal kecil." Ricky terdengar mulai emosi. "Sudah, aku lagi meeting," sambarnya cepat sebelum menutup telepon sepihak.
Maya terdiam membeku sambil menatap layar ponselnya. Dadanya terasa sesak seperti dihantam sesuatu yang berat. Ia bangkit, lalu berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Semua kejadian beberapa bulan terakhir mulai teringat kembali di kepalanya. Ricky yang semakin sering lembur, Ricky yang mendadak menjaga ponselnya seperti rahasia besar, Ricky yang mulai jarang pulang tepat waktu. Maya menutup mulutnya sendiri ketika satu kemungkinan mengerikan mulai muncul di pikirannya. Tidak, jangan sampai, bisiknya lirih. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat perasaan bahwa rumah tangganya sedang berada di ujung kehancuran. Keesokan paginya, Maya akhirnya mengambil keputusan yang selama semalaman menghantui pikirannya. Dengan pakaian sederhana dan kacamata hitam menutupi wajahnya, ia pergi seorang diri menuju alamat apartemen yang diam-diam ia temukan malam sebelumnya. Sepanjang perjalanan, tangannya terus menggenggam erat sebuah kunci hitam hingga jemarinya terasa nyeri. Saat mobilnya berhenti di depan gedung apartemen mewah dengan lobi berkilau dan penjagaan ketat, dada Maya terasa sesak. Ia menatap bangunan tinggi itu beberapa detik dengan perasaan bercampur antara cemas, marah, dan takut menghadapi kenyataan. Tolong, jangan sampai ini benar, bisiknya pelan sebelum melangkah masuk. Sesampainya di depan unit yang dimaksud, Maya menarik napas panjang, tangannya bergetar ketika memasukkan kunci ke lubang pintu sesuai nomor apartemen yang tertulis. Bunyi klik terdengar pelan, lalu pintu terbuka perlahan. Seketika tubuh Maya membeku. Aroma parfum wanita langsung memenuhi indera penciumannya. Apartemen itu tampak hangat dan tertata rapi, seperti rumah kecil milik pasangan yang sedang dimabuk cinta. Maya melangkah perlahan sambil menahan gemetar. Pandangannya lalu tertuju pada sebuah foto besar di ruang tamu, dan saat itu juga lututnya terasa lemas. Dalam foto tersebut, Ricky terlihat memeluk seorang wanita muda berambut panjang sambil tersenyum bahagia. Wanita itu bersandar manja di dada Ricky dengan ekspresi penuh cinta, seolah merekalah pasangan suami istri yang sesungguhnya. Maya berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Napasnya memburu dan tenggorokannya terasa tercekat. Ya Tuhan, ucapnya lirih dengan suara bergetar. Di dekat sofa, ia melihat jas milik Ricky tergantung rapi dan sepasang sandal pria yang sangat dikenalnya. Semua benda itu terasa seperti bukti nyata yang menghancurkan hatinya sedikit demi sedikit. Dengan langkah pelan, Maya menuju kamar tidur dan menemukan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Lemari pakaian dipenuhi baju wanita, sementara pakaian Ricky tersusun berdampingan seolah mereka hidup bersama setiap hari. Di atas meja rias, terdapat foto kecil Ricky sedang mencium pipi wanita itu sambil tertawa penuh kebahagiaan. Maya langsung menutup mulutnya kuat-kuat agar tangisnya tidak pecah di tempat itu. Selama bertahun-tahun, Maya setia menemani Ricky dari masa sulit hingga sukses membangun bisnis. Tetapi kini ia sadar bahwa pria itu ternyata diam-diam menciptakan kehidupan lain tanpa sepengetahuannya. Air mata Maya jatuh tanpa bisa dihentikan. Namun belum sempat ia menenangkan diri, tiba-tiba suara tawa terdengar dari luar unit apartemen. Maya langsung tersentak panik. Dengan cepat ia bersembunyi di balik dinding lorong dekat kamar, sambil menahan napas sekuat mungkin. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu dibuka. Disusul langkah kaki, dua orang yang masuk sambil bercanda mesra. Dan ketika suara Ricky terdengar jelas memenuhi ruangan itu, hati Maya seolah benar-benar remuk untuk pertama kalinya. Sayang, nanti kita benar-benar pindah ke sini kan? Suara seorang wanita terdengar manja dari ruang tamu. Maya mengintip perlahan dari balik lorong dan melihat Ricky masuk sambil memeluk pinggang wanita dalam foto tadi.
Wanita itu sangat cantik dan jauh lebih muda darinya. Rambut panjangnya tergerai rapi, sementara senyumnya terlihat begitu puas saat menatap Ricky. Tentu saja, jawab Ricky sambil tertawa kecil. Aku sudah capek pura-pura bahagia di rumah lama. Kalimat itu membuat dada Maya terasa seperti diremas kuat-kuat. Ia menutup mulutnya sendiri agar isaknya tidak terdengar. Dewi berjalan menuju dapur sambil memeluk lengan Ricky manja. Aku nggak sabar tinggal berdua tanpa gangguan siapapun, katanya sambil tersenyum. Ricky mendekat lalu mencium kening wanita itu dengan lembut. Perlakuan yang dulu selalu ia berikan pada Maya kini dilakukan kepada perempuan lain, tepat di depan matanya sendiri. Maya terlalu polos, ujar Ricky sambil duduk santai di sofa. Dia nggak akan pernah tahu soal tempat ini. Dewi tertawa pelan. Kasihan juga sih. Ricky justru tersenyum sinis. Kasihan apanya? Aku sudah bosan hidup sama dia. Semua terlalu monoton. Air mata Maya jatuh semakin deras mendengar semua ucapan itu. Tangannya gemetar hebat sampai hampir menjatuhkan vas bunga di dekatnya. Namun ia menahan diri sekuat tenaga agar tidak ketahuan. Dewi lalu duduk di pangkuan Ricky sambil memainkan dasi pria itu. Kalau nanti cerai, semua aset aman kan? Tanyanya pelan. Ricky tertawa percaya diri. Tenang saja, semua sudah aku atur. Maya langsung membeku mendengar kalimat itu. Ternyata bukan hanya perselingkuhan, Ricky bahkan sudah merencanakan kehancuran rumah tangga mereka sejak lama. Aku cuma butuh waktu sedikit lagi, lanjut Ricky. Setelah proyek selesai, kita bisa hidup bebas. Dewi tersenyum puas, lalu memeluk leher Ricky erat-erat. Maya merasa napasnya sesak melihat pemandangan itu. Seluruh tubuhnya bergetar antara marah dan hancur. Namun di tengah rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang lain di dalam dirinya. Bukan lagi kesedihan, melainkan amarah dingin yang perlahan tumbuh menjadi tekad besar. Maya menghapus air matanya pelan sambil menatap Ricky dari kejauhan dengan mata penuh luka. Saat itu juga ia berjanji dalam hati bahwa pengkhianatan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Ricky dan Dewi belum tahu bahwa sejak hari itu, permainan mereka baru saja dimulai. Dari balik celah pintu kamar, Maya berdiri membeku sambil menahan napas yang terasa semakin berat. Suara Ricky dan Dewi terdengar begitu jelas di dalam apartemen mewah itu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut mereka terasa seperti hantaman keras yang menghancurkan sisa kepercayaan di hati Maya. Ricky duduk santai di sofa sambil membuka laptopnya. Sementara Dewi rebah manja di sampingnya sambil memainkan rambut pria itu. Aku sudah nenggak tahan tinggal serumah sama Maya, ujar Ricky dengan nada dingin yang belum pernah Maya dengar sebelumnya. Dewi tersenyum tipis, tapi dia terlalu percaya sama kamu ya. Ricky tertawa kecil sambil menyesap minumannya. Itulah enaknya punya istri yang terlalu polos. Dia nggak pernah curiga. Maya langsung memejamkan mata rapat-rapat. Dadanya terasa sesak mendengar pria yang selama ini ia cintai justru merendahkannya seperti itu. Dewi lalu menunjuk televisi besar yang menggantung di dinding apartemen. TV ini mahal banget. Kamu beli pakai bonus proyek itu ya? Ricky mengangguk santai. Sebagian uang perusahaan aku pakai buat apartemen ini. Maya langsung membuka matanya lebar-lebar. Tangannya gemetar hebat sampai kuku-kukunya menancap di telapak tangan sendiri. Uang perusahaan itu bukan hanya hasil kerja Ricky. Selama bertahun-tahun, Maya ikut membantu membangun bisnis mereka dari nol. Ia yang mengatur keuangan saat perusahaan hampir bangkrut dulu. Ia yang menemani Ricky bekerja sampai larut malam ketika semua orang meragukan usaha mereka. Namun sekarang, hasil jerih payah itu justru dipakai Ricky untuk membiayai perselingkuhannya. Nanti kalau semuanya selesai,
Kita pindah ke luar negeri aja, kata Dewi sambil tersenyum penuh harapan. Ricky mengangguk sambil merangkul wanita itu. Aku juga maunya begitu. Hidup baru, tanpa Maya. Kalimat itu membuat air mata Maya jatuh semakin deras. Namun ia tetap menahan suara tangisnya agar tidak ketahuan. Dewi lalu bertanya pelan, kalau Maya tahu gimana? Ricky tertawa sinis. Dia nggak akan berani macam-macam. Lagi pula semua aset penting ada di bawah kendaliku. Maya langsung menatap tajam ke arah ruang tamu. Untuk pertama kalinya rasa sakit di hatinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan berbahaya. Ricky benar-benar menganggapnya bodoh, menganggap dirinya hanya wanita lemah yang akan menangis lalu memohon dipertahankan. Padahal tanpa Ricky sadari, Maya selama ini mengetahui hampir seluruh rahasia bisnis dan aset keluarga mereka. Aku nggak sabar lihat wajah Maya kalau nanti aku minta cerai, ujar Ricky sambil tertawa kecil. Dewi ikut tertawa manja di pelukannya. Namun di balik lorong gelap itu, Maya perlahan menghapus air matanya dengan wajah yang berubah dingin. Tidak ada lagi kesedihan di matanya. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang mulai tumbuh seperti api besar dalam dadanya. Saat itu juga Maya sadar satu hal. Jika Ricky ingin mempermainkannya, maka ia akan membalas dengan cara yang jauh lebih menghancurkan. Dengan langkah pelan dan hati yang terasa hancur berkeping-keping, Maya akhirnya keluar dari apartemen itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Pintu lift tertutup perlahan di depannya, sementara pantulan wajahnya Maya terlihat pucat dan kosong di dinding kaca lift. Air mata terus jatuh tanpa bisa dihentikan, tetapi Maya tidak mengeluarkan suara tangis sedikit pun. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Saat pintu lift terbuka di lantai dasar, Maya berjalan cepat menuju parkiran sambil menundukkan kepala agar tidak menarik perhatian siapapun. Begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat, lalu memegang kemudi dengan tangan gemetar. Selama beberapa detik, Maya hanya diam menatap kosong ke depan. Lalu tanpa sadar, air matanya mengalir semakin deras. "Kenapa kamu lakukan ini, Ricky?" Bisiknya lirih sambil menutup mulut agar isaknya tidak pecah. Bayangan semua kenangan mereka terus muncul di kepalanya. Saat Ricky pertama kali melamarnya dengan penuh harapan. Saat mereka berjuang bersama membangun perusahaan kecil dari nol. Saat Ricky berjanji tidak akan pernah menyakitinya. Semua kenangan itu kini terasa seperti kebohongan besar yang memuakkan. Maya memukul setir mobil keras-keras sambil menangis. "Aku selalu percaya sama kamu." Suaranya bergetar penuh luka. Namun semakin lama menangis, sesuatu dalam diri Maya perlahan berubah. Ia mulai mengingat semua ucapan Ricky di apartemen tadi. Semua hinaan, semua kebohongan, dan semua rencana licik yang disembunyikan darinya selama ini. Tangis Maya perlahan berhenti. Ia menghapus air matanya kasar, lalu menatap lurus ke depan dengan mata merah penuh amarah. "Kalian pikir aku akan hancur begitu saja?" Gumamnya dingin. Maya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Otaknya mulai berpikir cepat. Ia sadar satu hal penting. Ricky terlalu percaya diri. Pria itu yakin Maya hanyalah istri penurut yang tidak mengerti urusan aset dan bisnis. Padahal selama ini, Maya selalu terlibat dalam hampir semua pengelolaan keuangan perusahaan. Ponsel Maya tiba-tiba bergetar. Nama Ricky muncul di layar. Maya menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon itu dengan suara setenang mungkin. "Halo? Kamu lagi apa?" Tanya Ricky santai seolah tidak terjadi apa-apa. Maya menutup matanya sebentar, menahan emosi. "Di rumah?" Ricky tertawa kecil. "Aku kangen kamu." Kalimat itu membuat Maya hampir muntah karena jijik.
namun ia tetap menjawab lembut, "Aku juga." Setelah telepon ditutup, Maya langsung melempar ponselnya ke kursi sebelah dengan napas memburu. Wajahnya berubah dingin dan tajam. "Kalau kamu mau permainan, aku akan kasih permainan yang nggak akan pernah kamu lupakan," bisiknya pelan. Mobil Maya akhirnya melaju meninggalkan apartemen itu. Tetapi Wanis yang pulang malam itu bukan lagi Maya yang sama seperti sebelumnya. Pengkhianatan Ricky telah mengubah rasa cintanya menjadi tekad balas dendam yang perlahan mulai mengambil alih seluruh pikirannya. Malam berikutnya, suasana rumah terasa begitu sunyi. Maya duduk sendirian di ruang kerja sambil menyalakan lampu meja kecil yang menerangi tumpukan dokumen di hadapannya. Hujan turun deras di luar jendela, menciptakan suara gemuruh yang membuat suasana malam itu terasa semakin dingin. Dengan wajah serius, Maya mulai membuka satu persatu map berisi surat kepemilikan aset keluarga. Tangannya masih sedikit gemetar, tetapi pikirannya kini jauh lebih tenang dibanding kemarin. Semua rasa sedih perlahan berubah menjadi fokus yang tajam. "Kalau Ricky mau menghancurkanku, ku akan lebih dulu menghancurkan dunianya," gumam Maya pelan. Ia mulai memeriksa dokumen rumah, rekening perusahaan, hingga aset investasi mereka. Setiap lembar yang dibuka membuat Maya semakin menyadari betapa cerobohnya Ricky selama ini. Karena terlalu sibuk mengurus bisnis dan bermain dengan Dewi, Ricky menyerahkan banyak urusan administrasi kepada Maya tanpa pikir panjang. Maya membuka map coklat besar berisi surat rumah mewah mereka. Matanya langsung berhenti pada satu nama yang tercetak jelas di sertifikat kepemilikan. Maya Wijaya, pemilik tunggal. Maya terdiam cukup lama sebelum senyum tipis perlahan muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan Ricky, ia merasakan sedikit kepuasan. "Jadi rumah ini sepenuhnya milikku," bisiknya pelan sambil menatap sertifikat itu. Ia langsung teringat ucapan Ricky di apartemen tadi siang. "Semua aset penting ada di bawah kendaliku." Maya tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dingin dan penuh hinaan. "Kamu terlalu sombong, Ricky." Maya lalu membuka laptop dan mulai memeriksa data pembelian rumah tersebut. Semua pembayaran ternyata memang dilakukan melalui rekening atas namanya demi alasan pajak beberapa tahun lalu. Ricky sama sekali tidak pernah mengganti kepemilikan itu. Karena terlalu percaya, Maya tidak akan pernah melawannya. Pria itu bahkan tidak repot memeriksa ulang legalitas aset mereka. Ponsel Maya kembali bergetar. Kali ini Ricky melakukan video call. Maya menarik napas panjang lalu mengangkat panggilan dengan wajah biasa saja. "Hai," sapa Ricky sambil tersenyum dari kamar hotelnya. Maya menahan rasa muak ketika melihat wajah pria itu. "Meeting kamu lancar?" tanyanya tenang. Ricky mengangguk santai. "Lumayan. Aku mungkin tambah beberapa hari di sini." Maya langsung tahu Ricky pasti sedang bersama Dewi. Namun ia tetap tersenyum kecil. "Hati-hati jaga kesehatan." Ricky tampak lega melihat Maya tidak curiga sedikit pun. "Kamu memang istri terbaik," ucapnya sambil tersenyum manis. Setelah panggilan berakhir, Maya langsung mematikan layar laptopnya dengan keras. Tatapannya kembali tertuju pada sertifikat rumah di atas meja. Perlahan ia mengambil pulpen, lalu mengetuk-ngetukannya di atas dokumen sambil berpikir dalam diam. Dan malam itu, sebuah rencana besar mulai tersusun sempurna di dalam kepalanya. Keesokan paginya, Maya bangun dengan wajah jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi tangisan atau kepanikan di matanya. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin yang justru terlihat lebih menyeramkan.
Setelah mandi dan mengenakan pakaian formal berwarna hitam, Maya duduk di ruang makan sambil menyeruput kopi perlahan. Di depannya tergeletak sertifikat rumah dan beberapa dokumen penting lain yang sudah ia siapkan semalaman. Maya lalu mengambil ponselnya dan mencari satu nama di daftar kontak. Pak Hendra. Pria itu adalah agen properti lama yang dulu membantu mereka membeli rumah mewah tersebut. Setelah beberapa detik, panggilan akhirnya terhubung. Selamat pagi, Bu Maya. Suara pria paruh Maya terdengar ramah dari seberang sana. Maya langsung bicara tanpa basa-basi. Pak Hendra, saya mau jual rumah saya secepatnya. Suasana langsung hening beberapa detik. Rumah yang di kawasan elit itu, Bu? Tanya Pak Hendra kaget. Iya. Apa Bapak Riki sudah setuju? Maya tersenyum tipis sambil menatap keluar jendela. Rumah itu atas nama saya sepenuhnya. Pak Hendra langsung terdiam memahami situasinya. Baik Bu, saya akan bantu. Maya lalu menambahkan dengan suara dingin, saya ingin semuanya berjalan cepat dan rahasia. Jangan sampai suami saya tahu. Pak Hendra terdengar ragu. Ini masalah keluarga ya Bu? Maya menatap kosong ke arah taman rumahnya yang luas. Bisa dibilang begitu. Setelah panggilan selesai, Maya langsung mulai bergerak cepat. Ia menghubungi notaris, mempersiapkan dokumen penjualan, dan mengatur jadwal survei rumah secara diam-diam saat Ricky masih di luar kota. Setiap langkah dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan para pekerja dan staf rumah tidak mengetahui rencana besar yang sedang ia siapkan. Siang harinya Pak Hendra datang membawa calon pembeli kaya yang langsung tertarik melihat rumah tersebut. Maya menyambut mereka dengan senyum tenang seolah tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Rumah ini sangat bagus, Bu. Ujar calon pembeli sambil melihat interior mewah di ruang tamu. Maya mengangguk kecil. Saya ingin pindah dan memulai hidup baru. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi di balik matanya tersimpan kemarahan besar yang belum padam. Setelah berkeliling hampir 1 jam, calon pembeli langsung setuju melakukan transaksi dengan harga tinggi. Pak Hendra tampak kagum melihat betapa cepat semuanya berjalan. Saat proses tanda tangan awal dimulai, Maya memegang pulpen sebentar sambil menatap nama Ricky yang pernah memenuhi rumah itu dengan janji-janji manis. Namun kali ini tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Dengan gerakan tegas, Maya menandatangani dokumen penjualan rumah mereka. Tatapannya dingin dan penuh tekad. Dalam pikirannya hanya ada satu bayangan. Wajah Ricky saat pulang nanti dan mendapati seluruh dunianya sudah lenyap. Hari-hari berikutnya berubah menjadi operasi rahasia yang berjalan sangat rapi. Saat Ricky sibuk menghabiskan waktunya bersama Dewi di luar kota, Maya mulai mengosongkan rumah mereka sedikit demi sedikit tanpa meninggalkan kecurigaan. Truk pengangkut datang hampir setiap malam ketika lingkungan sekitar mulai sepi. Para pekerja bergerak cepat memindahkan furnitur mahal, lukisan, barang elektronik, hingga koleksi barang antik yang selama ini memenuhi rumah mewah itu. Maya berdiri di tengah ruang tamu sambil mengawasi semuanya dengan wajah dingin. Hati-hati angkat piano itu, ucapnya tenang kepada pekerja. Salah satu pekerja sempat bertanya heran, "Ibu pindahan ya?" Maya tersenyum tipis. Bisa dibilang begitu. Sementara para pekerja sibuk mengangkut barang, Maya sesekali menerima telepon dari Ricky yang sama sekali tidak curiga. "Aku mungkin pulang 2 hari lagi," kata Ricky santai dari seberang telepon. Maya menatap ruang makan yang kini hampir kosong sebelum menjawab lembut, "Aku tunggu." Ricky tertawa kecil, "Kamu memang paling pengertian." Setelah panggilan berakhir, Maya langsung menatap layar ponselnya dengan jijik. "Nikmati saja waktumu selagi bisa," bisiknya dingin. Malam demi malam,
rumah besar itu perlahan berubah kosong. Lemari-lemari dibersihkan, dekorasi diturunkan, bahkan foto-foto pernikahan mereka disimpan dalam kotak tanpa sisa emosi sedikit pun. Maya sempat berhenti cukup lama ketika melihat foto besar dirinya dan Ricky saat hari pernikahan mereka. Dalam foto itu mereka terlihat begitu bahagia dan penuh harapan. Namun sekarang semua terasa seperti kebohongan besar. Maya melepas bingkai foto itu dari dinding lalu menyerahkannya pada pekerja. "Bu, ini mau dibawa juga?" tanya pekerja tersebut. Maya memandang foto itu beberapa detik sebelum dia menjawab lirih. "Buang saja." Di luar rumah, hujan malam turun deras ketika satu persatu barang terakhir diangkut ke truk. Maya berdiri di depan pintu utama sambil memandangi rumah yang kini mulai kosong dan sunyi. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ia rasakan di tempat itu. Yang tersisa hanyalah amarah dan rasa kecewa mendalam. Namun di balik semua rasa sakit itu, Maya justru merasa semakin kuat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa benar-benar memegang kendali atas hidupnya sendiri. Dan sementara Ricky masih tertawa bahagia bersama wanita selingkuhannya, pria itu sama sekali tidak sadar bahwa rumah yang selama ini ia banggakan perlahan sudah menghilang dari tangannya. Malam demi malam, suasana di rumah mewah itu semakin terasa aneh bagi para tetangga sekitar. Truk pengangkut besar terus keluar masuk melalui gerbang depan hampir setiap malam ketika langit mulai gelap. Para pekerja mondar-mandir membawa sofa mahal, lemari besar, hingga berbagai barang elektronik tanpa banyak bicara. Dari balik pagar rumah tetangga, beberapa orang mulai berbisik penasaran melihat aktivitas yang tidak biasa itu. "Bu Maya pindahan ya?" tanya seorang ibu tetangga sambil memperhatikan para pekerja yang sedang mengangkat meja makan besar ke atas truk. "Nggak tahu juga. Tapi kok Pak Riki nggak pernah kelihatan," sahut tetangga lainnya pelan. Maya tentu menyadari semua perhatian itu. Namun sejak awal ia sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Setiap kali ada yang bertanya, Maya selalu menjawab dengan senyum tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Rumah sedang renovasi besar," katanya santai suatu malam saat seorang tetangga menghampirinya di halaman depan. "Makanya barang-barangnya dipindahkan dulu sementara." Tetangga itu mengangguk meski wajahnya masih tampak penasaran. Maya juga sengaja memberikan uang tambahan kepada para pekerja agar tidak banyak bicara kepada siapapun. "Saya tidak mau ada foto atau cerita keluar dari rumah ini," ucap Maya dingin kepada mandor pengangkutan. Pria itu langsung mengangguk cepat. "Tenang Bu, anak-anak saya suruh diam semua." Bahkan kepada satpam kompleks, Maya sudah menyiapkan alasan yang terdengar masuk akal. "Pak Riki sedang proyek luar kota lama, jadi rumah mau sedikit dibenahi," ujarnya sambil memberikan amplop tebal kepada petugas keamanan. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani banyak bertanya. Maya memainkan semuanya dengan sangat rapi, seperti seseorang yang sudah merencanakan langkah ini sejak lama. Di balik ketenangannya, pikirannya terus bekerja menghitung setiap kemungkinan. Ia memastikan semua transaksi rumah selesai sebelum Ricky kembali. Ia memastikan tidak ada satupun barang pribadi Ricky tertinggal. Bahkan pakaian pria itu sudah dikemas dan dikirim ke gudang penyimpanan tanpa sepengetahuan pemiliknya sendiri. Suatu malam, Maya berdiri sendirian di ruang tamu yang kini hampir kosong. Langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dulu penuh suara tawa dan percakapan hangat. Ia menatap chandelier besar yang masih menggantung di atas ruangan sambil menarik napas panjang. Ponselnya bergetar pelan. Nama Ricky muncul di layar. Maya langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi lembut sebelum mengangkat telepon.
Hai sayang, suara Ricky terdengar santai dan bahagia. Maya menahan rasa muak yang muncul di dadanya. Kapan pulang? Tanyanya pelan. Besok malam mungkin, aku kangen rumah. Maya tersenyum tipis sambil menatap ruangan kosong di depannya. Aku juga menunggu kamu pulang. Ricky tertawa kecil tanpa menyadari nada dingin tersembunyi dalam suara istrinya. Setelah telepon ditutup, Maya perlahan duduk di sofa terakhir yang belum diangkut. Wajahnya kembali datar dan dingin. Iya Ricky, bisiknya lirih. Pulanglah cepat. Aku juga sudah nggak sabar lihat wajahmu nanti. Di sisi lain, Ricky sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang menunggunya. Selama beberapa hari terakhir, pria itu justru merasa hidupnya semakin sempurna. Ia menghabiskan waktunya bersama Dewi di apartemen mewah sambil menikmati hubungan terlarang mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, Ricky duduk santai di balkon apartemen sambil menikmati segelas anggur, sementara Dewi bersandar manja di bahunya. Lampu kota terlihat gemerlap di kejauhan, membuat suasana malam terasa romantis. Akhirnya kita bisa hidup bebas sebentar lagi, kata Dewi sambil tersenyum puas. Ricky tertawa kecil, lalu mengecup rambut wanita itu. Tunggu sedikit lagi, semua akan selesai. Dewi menatap Ricky penuh harapan. Kamu yakin Maya nggak curiga? Ricky mengangguk percaya diri. Dia terlalu percaya sama aku. Kalimat itu diucapkan Ricky dengan santai, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bahkan pria itu mulai membayangkan hidup barunya bersama Dewi setelah meninggalkan Maya. Ia merasa semuanya berjalan sesuai rencananya. Besok aku mau ajak kamu ke rumah, ujar Ricky sambil menyesap minumannya. Dewi langsung tersenyum lebar. Serius? Ricky mengangguk santai. Maya pasti lagi sibuk sendiri di rumah. Lagi pula aku sudah capek, sembunyi-sembunyi. Dewi tertawa kecil penuh kemenangan. Aku pengen lihat rumah besar itu langsung. Ricky tersenyum bangga, nanti semuanya jadi milik kita. Mereka berdua sama sekali tidak sadar bahwa rumah yang dibicarakan dengan penuh keyakinan itu sebenarnya sudah bukan milik mereka lagi. Keesokan harinya Ricky terlihat sangat santai selama perjalanan pulang. Bahkan di dalam mobil, ia dan Dewi terus bercanda, seolah dunia berada di pihak mereka. Dewi beberapa kali memotret dirinya sambil tertawa. Aku nggak nyangka akhirnya bisa masuk rumah istri sah kamu, katanya setengah bercanda. Ricky ikut tertawa keras. Sebentar lagi kamu yang jadi ratu di sana. Dewi lalu bertanya pelan, kalau Maya marah? Ricky tersenyum sinis sambil memegang kemudi. Dia nggak akan bisa melakukan apa-apa. Kalimat itu diucapkan dengan penuh kesombongan. Ricky benar-benar yakin dirinya memegang kendali atas semuanya. Bahkan sepanjang perjalanan, ia tidak menyadari ada puluhan panggilan dari nomor kantor notaris yang sengaja ia abaikan karena mengira hanya urusan administrasi biasa. Saat mobil melaju memasuki kawasan elit, tempat rumah mereka berada, Ricky masih sempat tersenyum puas sambil berkata kepada Dewi, "Selamat datang di kehidupan baru kita." Namun beberapa menit kemudian, senyum itu perlahan mulai menghilang ketika suasana di depan rumah terasa berbeda dari biasanya. Langit malam mulai gelap ketika mobil Ricky akhirnya berhenti tepat di depan rumah mewah yang selama ini ia banggakan. Namun baru beberapa detik memandangi rumah itu, Ricky langsung merasa ada sesuatu yang aneh. Gerbang otomatis yang biasanya langsung terbuka kini tetap tertutup rapat. Lampu halaman memang masih menyala terang, tetapi suasana rumah terasa asing dan dingin. Ricky mengernyit sambil menekan tombol akses di dashboard mobilnya. Tidak ada respons. Kok nggak kebuka? Gumamnya pelan. Dewi ikut menatap ke arah gerbang dengan bingung. Mungkin error. Ricky mencoba lagi beberapa kali, tetapi tetap gagal.
Wajahnya mulai berubah tegang. Ia lalu turun dari mobil dan berjalan cepat menuju panel akses di samping gerbang. Ketika melihat kode digital baru terpasang di sana, napas Ricky langsung tertahan. "Apa-apaan ini?" bisiknya pelan. Dewi turun menyusul dengan wajah heran. "Kenapa?" Ricky langsung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Maya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum panggilan ditolak. Wajah Ricky mulai pucat. "Nggak mungkin," gumamnya lirih. Ia kembali menekan tombol akses dengan kasar sambil mengumpat pelan. Namun gerbang tetap tidak terbuka. Suasana malam yang sepi membuat rasa panik Ricky semakin terasa jelas. Dewi mulai terlihat gelisah. "Ricky, ada apa sebenarnya?" Ricky mencoba tetap tenang. Mungkin Maya ganti sistem keamanan. Namun jauh di dalam pikirannya, perasaan buruk mulai muncul perlahan. Ia memperhatikan rumah itu lebih teliti. Tirai jendela sudah berbeda. Beberapa tanaman di halaman juga terlihat dipindahkan. Bahkan mobil Maya yang biasanya terparkir di garasi sudah tidak ada. Ricky langsung berjalan ke pintu kecil samping gerbang, lalu mencoba membukanya secara manual. Tidak bisa. Semua akses sudah berubah total. "Sial!" bentaknya sambil memukul pagar keras-keras. Dewi mulai panik melihat perubahan sikap Ricky. "Kamu bilang rumah ini aman?" Ricky tidak menjawab. Dadanya mulai berdebar tidak karuan. Ia kembali menelepon Maya berkali-kali, tetapi semua panggilan langsung ditolak. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Untuk pertama kalinya, Ricky merasa kehilangan kendali. Tiba-tiba lampu teras depan menyala lebih terang. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Ricky langsung menoleh cepat ke arah pintu utama dengan napas memburu. Dan beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria asing yang sama sekali tidak pernah Ricky kenal. Pria asing itu berdiri santai di depan pintu, sambil memandangi Ricky dan Dewi dengan tatapan heran. Usianya sekitar 40-an, mengenakan pakaian santai dan memegang segelas kopi di tangannya. "Bisa saya bantu?" tanyanya tenang. Ricky langsung melangkah maju dengan wajah marah. "Siapa kamu? Kenapa ada di rumah saya?" Pria itu mengernyit bingung. "Rumah Anda?" Ricky menunjuk halaman depan dengan emosi yang mulai meledak. "Saya pemilik rumah ini." Mendengar itu, pria asing tersebut justru tertawa kecil. "Maaf, sepertinya Anda salah." Dewi mulai mundur pelan dengan wajah panik. Ricky semakin emosi. "Jangan bercanda, saya tinggal di sini bertahun-tahun." Pria itu lalu mengambil ponselnya dan menunjukkan beberapa dokumen digital. "Rumah ini sudah resmi saya beli minggu lalu." Kalimat itu membuat tubuh Ricky langsung membeku. "Apa?" Suaranya terdengar pelan penuh ketidakpercayaan. "Tidak mungkin." Pria itu tetap tenang. "Saya membeli rumah ini langsung dari pemilik sahnya, Ibu Maya." Nama itu terdengar seperti petir di telinga Ricky. Wajahnya langsung pucat pasi. Dewi menatap Ricky dengan panik. "Ricky, ini maksudnya apa?" Namun Ricky sendiri sudah kehilangan kata-kata. Ia langsung mencoba masuk ke dalam rumah sambil mendorong pintu. "Minggir!" bentaknya kasar. Pria asing itu langsung menahan tubuh Ricky. "Hei, jangan sembarangan masuk." Ricky berhasil melihat sekilas ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka sedikit. Dan saat itulah jantungnya seperti berhenti berdetak. Rumah itu kosong. Tidak ada sofa mewah, tidak ada meja makan besar, tidak ada lukisan mahal atau barang-barang pribadi mereka. Semua lenyap tanpa sisa. Ruangan yang dulu megah kini hanya menyisakan gema kosong dan beberapa kardus milik pemilik baru. Dewi langsung menutup mulutnya kaget. "Ya Tuhan!" bisiknya pelan. Ricky mundur beberapa langkah sambil menggeleng tidak percaya.
Enggak, enggak mungkin. Napasnya mulai memburu. Ia kembali melihat ke dalam rumah dengan mata membesar. Semua benar-benar hilang. Bahkan foto pernikahan mereka yang dulu tergantung besar di ruang tamu sudah tidak ada. Pria pemilik baru itu mulai kesal. Saya tidak tahu masalah kalian apa, tapi saya sarankan pergi sebelum saya panggil keamanan. Ricky langsung menunjuk wajah pria itu dengan marah. Ini rumah saya, bentaknya keras. Namun suara Ricky kini terdengar lebih seperti kepanikan daripada kemarahan. Dewi mulai menarik lengan Ricky pelan. Kita pergi dulu aja, katanya gemetar. Tapi Ricky justru semakin kehilangan kendali. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa rumah yang selama ini ia anggap miliknya ternyata sudah hilang begitu saja tanpa ia sadari. Perdebatan besar pecah di depan rumah itu hingga menarik perhatian beberapa tetangga yang mulai keluar melihat keributan. Ricky berdiri di depan gerbang dengan wajah merah, penuh amarah, sementara Dewi tampak ketakutan di belakangnya. Saya nggak peduli apa kata dokumen kalian, ini rumah saya, teriak Ricky sambil menunjuk pria pemilik baru tersebut. Pria itu mulai kehilangan kesabaran. Pak, saya beli rumah ini secara sah. Kalau Anda tidak percaya, hubungi notarisnya. Ricky langsung mengambil ponselnya dengan tangan gemetar, lalu mencoba menelepon Maya lagi. Namun kali ini, terdengar suara otomatis dingin dari operator. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ricky membeku beberapa detik sebelum mencoba lagi. Tetap gagal. Sial, gumamnya panik. Ia lalu membuka aplikasi mobile banking untuk memastikan rekening perusahaan mereka aman. Namun layar justru menampilkan pemberitahuan bahwa aksesnya sudah dinonaktifkan. Wajah Ricky langsung pucat pasi, tangannya mulai gemetar hebat. Nggak mungkin, bisiknya lirih. Dewi mendekat dengan wajah panik. Kenapa? Ricky menatap layar ponselnya dengan napas tidak teratur. Semua rekening, aksesnya hilang. Dewi langsung membelalakkan mata. Apa? Ricky buru-buru mencoba membuka email perusahaan. Puluhan pesan masuk memenuhi layar. Beberapa direktur meminta klarifikasi soal perubahan kepemilikan aset dan pembekuan dana perusahaan. Saat itulah Ricky akhirnya sadar bahwa Maya bukan hanya mengetahui perselingkuhannya, tetapi juga sudah menghancurkan seluruh hidupnya dengan sangat rapi. Dia mempermainkanku, ucap Ricky pelan sambil menatap kosong ke arah rumah yang kini bukan lagi miliknya. Dewi mulai panik dan menarik lengan Ricky keras-keras. Kamu bilang semuanya aman? Ricky langsung membentak balik dengan emosi meledak. Diam! Suasana semakin kacau ketika satpam kompleks datang menghampiri. Maaf pak, kami mendapat laporan keributan. Pemilik rumah baru langsung menunjuk Ricky. Mereka memaksa masuk. Ricky menatap satpam dengan mata penuh kemarahan. Saya tinggal di sini. Namun satpam justru terlihat canggung. Maaf Pak Ricky, kami sudah mendapat pemberitahuan resmi soal pergantian pemilik rumah. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di wajah Ricky. Para tetangga mulai berbisik-bisik melihat kejadian memalukan tersebut. Dewi menundukkan wajah karena malu, sementara Ricky berdiri membeku di tengah halaman dengan napas berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. Ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Ricky langsung membukanya dengan tangan gemetar. Isi pesannya sangat singkat. Selamat menikmati kehidupan barumu, Ricky. Maya. Setelah membaca pesan itu, tubuh Ricky langsung lemas. Ia menatap rumah kosong di depannya dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. Dan malam itu, di bawah lampu halaman yang dingin, Ricky akhirnya sadar bahwa wanita yang selama ini ia anggap lemah ternyata telah menghancurkan dunianya dengan cara yang paling menyakitkan.
2 hari setelah kejadian memalukan di depan rumah itu, Ricky masih belum bisa menerima kenyataan bahwa seluruh hidupnya runtuh begitu cepat. Ia menginap sementara di apartemen Dewi dengan pikiran kacau dan emosi yang terus meledak-ledak. Sejak pagi ia sibuk menelepon pengacara, notaris, hingga beberapa rekan bisnis untuk mencari tahu bagaimana Maya bisa menjual rumah tanpa sepengetahuannya. Namun jawaban yang ia terima justru membuat kepalanya semakin pening. Semua dokumen kepemilikan rumah memang sah atas nama Maya seorang. Tidak ada celah hukum sedikit pun untuk menggugat penjualan tersebut. Mustahil, aku suaminya, bentak Ricky sambil memukul meja kaca, apartemen hingga gelas di atasnya jatuh pecah. Dewi yang sedang duduk di sofa langsung tersentak kaget. Kamu tenang dulu dong. Ricky menatap Dewi dengan mata merah penuh tekanan. Tenang, semua aset hilang, rumah hilang, akses rekening dibekukan, dan sekarang semua orang mulai menjauh. Suasana apartemen yang dulu terasa nyaman, kini berubah tegang dan penuh amarah. Siang itu bel apartemen berbunyi. Seorang kurir berdiri di depan pintu sambil membawa amplop coklat tebal. Paket untuk Pak Ricky. Ricky mengambil amplop itu dengan kesal, lalu membanting pintu keras-keras setelah kurir pergi. Namun saat melihat logo kantor pengacara terkenal di sudut amplop, jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, Ricky membuka amplop tersebut. Dewi ikut mendekat penasaran. Dan ketika Ricky membaca halaman pertama surat itu, wajahnya langsung pucat. Surat gugatan cerai resmi atas nama Maya. Tidak ada kalimat panjang, tidak ada tangisan atau permohonan. Semua isi surat terasa dingin dan menusuk harga dirinya. Karena adanya pengkhianatan dan pelanggaran kepercayaan dalam rumah tangga, pihak penggugat memutuskan mengakhiri pernikahan tanpa kemungkinan mediasi. Ricky membaca bagian itu berulang kali dengan napas memburu. Dewi menelan ludah pelan. Dia serius? Ricky langsung melempar surat itu ke meja dengan emosi meluap. Kurang ajar, bentaknya keras. Namun saat membaca halaman terakhir, emosinya perlahan berubah menjadi rasa sesak yang aneh. Di bagian paling bawah, Maya menuliskan satu kalimat singkat dengan tulisan tangan rapi. Aku tidak butuh penjelasan apapun lagi. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan dibanding makian atau tangisan. Maya bahkan tidak memberinya kesempatan membela diri karena bagi wanita itu, semuanya sudah selesai. Ricky terduduk lemas di sofa sambil memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu terjadi, ia mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut kehilangan rumah atau uang, tetapi takut kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada untuknya. Dewi mencoba menyentuh bahunya pelan. Kita masih bisa mulai hidup baru. Ricky langsung menepis tangan wanita itu kasar. Diam dulu, bentaknya frustrasi. Pikirannya dipenuhi bayangan Maya yang selama ini selalu setia mendukungnya. Wanita yang dulu rela begadang menemaninya saat bisnis hampir bangkrut. Wanita yang selalu percaya padanya tanpa syarat. Dan kini semua itu hilang karena keserakahannya sendiri. Di luar apartemen, hujan turun deras membasahi kota. Sementara di dalam ruangan itu, Ricky duduk sendirian dengan surat cerai di tangannya. Menyadari bahwa hidup yang selama ini ia banggakan perlahan benar-benar runtuh. Hari-hari Ricky setelah perceraian berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam hitungan minggu, kabar perselingkuhan dan konflik rumah tangganya mulai menyebar di kalangan bisnis. Banyak relasi yang dulu menghormatinya perlahan menjaga jarak. Beberapa investor membatalkan kerjasama secara mendadak.
Sementara klien-klien besar mulai meragukan kredibilitas perusahaan yang dipimpinnya. Ricky berusaha mempertahankan semuanya, tetapi setiap hari masalah baru terus bermunculan seperti gelombang yang tidak berhenti menghantam hidupnya. Suatu pagi, Ricky duduk tegang di ruang meeting kantor sambil menatap beberapa direktur perusahaan yang wajahnya terlihat serius. Kita kehilangan 3 kontrak besar minggu ini, ujar salah satu direktur dengan nada berat. Ricky mengepalkan tangannya di atas meja. Cari pengganti, bentaknya emosi. Namun direktur itu justru menghela napas panjang. Masalahnya bukan cuma kontrak, Pak. Banyak pihak mulai meragukan stabilitas perusahaan. Ricky langsung berdiri sambil membanting map di tangannya. Jadi kalian menyalahkanku? Ruangan langsung hening. Tidak ada yang berani menjawab. Setelah meeting berakhir, Ricky berjalan keluar kantor dengan wajah kusut dan penuh tekanan. Di luar gedung, beberapa wartawan bahkan mulai mencoba mengambil fotonya setelah isu rumah tangganya bocor ke media bisnis online. "Pak Ricky, benar perusahaan Anda terancam bangkrut?" teriak seorang wartawan. Ricky langsung masuk ke mobil sambil membanting pintu keras-keras. Hidupnya kini benar-benar berubah menjadi kekacauan tanpa akhir. Sementara itu, Dewi yang dulu selalu manis perlahan mulai menunjukkan sifat aslinya. Wanita itu tidak lagi sabar menghadapi kondisi Ricky yang terus memburuk. "Kamu bilang semuanya bakal aman," bentak Dewi suatu malam di apartemen mereka yang kini mulai terasa sempit dan suram. Ricky yang sedang pusing memeriksa laporan keuangan langsung menatap kesal. "Aku juga nggak tahu Maya bakal sejauh ini." Dewi tertawa sinis sambil melipat tangan. "Mantan istrimu jauh lebih pintar dari kamu ternyata." Kalimat itu langsung memancing emosi Ricky. "Jangan mulai lagi," bentaknya. Namun Dewi tidak peduli. "Aku capek hidup kayak gini terus. Tagihan numpuk, kartu kredit diblokir, mobil ditarik leasing." Ricky menutup wajahnya frustasi. Semua kemewahan yang dulu membuat Dewi betah, kini perlahan menghilang satu persatu. Apartemen mewah mereka akhirnya dijual untuk menutupi utang perusahaan. Mobil sport kesayangan Ricky juga harus dilepas dengan harga murah. Bahkan beberapa karyawan lama memilih resign karena takut perusahaan benar-benar kolaps. Pada malam-malam yang sunyi, Ricky mulai sering duduk sendirian sambil memandangi foto lama dirinya dan Maya di ponsel. Hatinya terasa semakin kosong setiap hari. Ia mulai menyadari bahwa selama ini Maya bukan hanya sekadar istri. Wanita itu adalah pondasi yang diam-diam menopang seluruh hidupnya. Tanpa Maya, semuanya runtuh jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun penyesalan itu datang terlalu terlambat. Dan di tengah kehancuran hidupnya, satu persatu orang yang dulu selalu berada di sekitarnya mulai menghilang tanpa sisa. Puncak kehancuran Ricky akhirnya datang pada malam yang sangat dingin dan sunyi. Setelah berbulan-bulan hidup penuh tekanan, pria itu kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota bersama Dewi. Tidak ada lagi apartemen mewah, mobil mahal, atau makan malam romantis di restoran bintang 5. Ruangan sempit itu hanya berisi kipas tua berisik, kasur tipis, dan meja kayu kecil yang catnya mulai mengelupas. Ricky duduk termenung di sudut ruangan sambil menghitung sisa uang di dompetnya. Jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membayar listrik bulan depan. Dewi keluar dari kamar mandi dengan wajah kesal sambil melempar handuk ke kursi. "Air mati lagi," bentaknya. Ricky memijat pelipisnya pelan. "Aku belum sempat bayar tagihan." Dewi langsung tertawa sinis. "Luar biasa. Dulu kamu pengusaha hebat, sekarang bayar air aja nggak mampu." Ricky menatap lantai tanpa menjawab. Ia terlalu lelah untuk bertengkar. Namun sikap diam itu justru membuat Dewi semakin marah. "Aku nyesel ikut kamu," teriak wanita itu sambil menunjuk wajah Ricky. "Kalau tahu hidupku bakal begini,
Aku nggak akan pernah ninggalin semuanya buat kamu. Ricky akhirnya berdiri dengan emosi mulai memuncak. Kamu pikir aku mau hidup begini? Bentaknya balik. Namun Dewi justru mengambil koper kecil dari sudut kamar, lalu mulai memasukkan pakaiannya dengan kasar. Ricky langsung membeku. Kamu mau kemana? Dewi menutup koper itu keras-keras. Pergi, aku capek. Ricky berjalan mendekat dengan wajah panik. Dewi, namun wanita itu justru menatap Ricky dengan jijik. Kamu sudah nggak punya apa-apa lagi. Kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk harga diri Ricky sampai ke dasar hatinya. Beberapa menit kemudian, Dewi benar-benar pergi meninggalkan kontrakan sempit itu tanpa menoleh sedikit pun. Pintu tertutup keras, menyisakan suara sunyi yang begitu menyakitkan. Ricky terduduk lemas di lantai sambil menatap kosong ke arah pintu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Karena perusahaan akhirnya bangkrut total, Ricky terpaksa mencari pekerjaan apapun demi bertahan hidup. Setelah berkeliling ke banyak tempat dan ditolak berkali-kali, ia akhirnya diterima bekerja di sebuah bengkel kecil milik teman lamanya. Setiap pagi, Ricky kini mengenakan baju penuh oli sambil memperbaiki motor dan mobil pelanggan di bawah panas matahari. Tangan yang dulu terbiasa memegang pena mahal kini dipenuhi luka dan noda hitam oli mesin. Suatu siang, seorang mantan relasi bisnis tanpa sengaja melihat Ricky sedang membungkuk memperbaiki ban motor. Pria itu tampak terkejut. "Ricky?" Ricky langsung menunduk malu. Iya, pria itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya pergi tanpa banyak bicara. Setelah pelanggan itu pergi, Ricky duduk sendirian di belakang bengkel sambil menatap langit sore dengan mata kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami arti kehilangan. Semua kesombongan, semua pengkhianatan, dan semua keputusan bodohnya kini berakhir pada kehidupan sederhana yang penuh penyesalan. Sementara hidup Ricky perlahan tenggelam dalam kehancuran, Maya justru bangkit menjadi wanita yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah perceraian selesai, Maya memilih fokus membangun hidup baru tanpa terus terjebak dalam luka masa lalu. Ia mengambil alih sebagian besar jaringan bisnis yang dulu ikut ia bangun bersama Ricky dan mulai mengembangkan perusahaan sendiri dengan caranya sendiri. Banyak orang awalnya meragukan Maya karena menganggap kesuksesannya dulu hanya bergantung pada suaminya. Namun Maya membuktikan semuanya dengan kerja keras dan ketenangan yang luar biasa. Setiap pagi ia datang paling awal ke kantor dan pulang paling akhir. Tidak ada lagi wanita lembut yang hanya berdiri di belakang kesuksesan suami. Kini Maya berdiri di depan sebagai pemimpin yang disegani banyak orang. Suatu pagi, di ruang meeting perusahaan barunya, Maya berdiri di depan layar presentasi sambil menjelaskan strategi bisnis dengan suara tenang dan tegas. Para investor yang hadir memperhatikannya dengan kagum. "Kita tidak hanya membangun perusahaan besar," ujar Maya mantap. "Kita membangun perusahaan yang bertahan karena kepercayaan." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening beberapa detik sebelum akhirnya terdengar tepuk tangan. Setelah meeting selesai, salah satu investor senior menghampirinya sambil tersenyum kagum. "Saya jarang melihat orang bangkit sekuat Anda setelah masalah sebesar itu." Maya tersenyum kecil. Kadang hidup menghancurkan kita supaya kita berhenti bergantung pada orang yang salah. Nama Maya perlahan semakin dikenal di dunia bisnis. Banyak media mulai menulis kisahnya sebagai wanita tangguh yang berhasil bangkit dari pengkhianatan dan membangun kesuksesan sendiri. Namun di balik semua pencapaian itu, Maya tetap menjalani hidup dengan sederhana. Luka, masa lalu memang belum sepenuhnya hilang, tetapi ia tidak lagi membiarkan
rasa sakit menguasai hidupnya. Suatu malam, Maya duduk sendirian di balkon apartemen barunya sambil menikmati secangkir teh hangat. Sahabat dekatnya, Clara, duduk di sebelahnya sambil tersenyum kecil. "Kamu berubah banget sekarang," ujar Clara pelan. Maya menatap lampu kota di kejauhan sebelum menjawab, "Dulu aku pikir kebahagiaan datang dari punya pasangan sempurna." Clara mengangguk pelan. Maya tersenyum tipis lalu melanjutkan, "Ternyata kebahagiaan itu saat kita bisa berdiri sendiri tanpa takut kehilangan siapapun." Clara memegang tangan Maya lembut. "Kamu pantas bahagia." Maya hanya tersenyum kecil sambil menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasa damai. Pengkhianatan Ricky memang pernah menghancurkan hidupnya. Namun dari kehancuran itu, Maya justru menemukan versi dirinya yang jauh lebih kuat, lebih berani, dan lebih bebas dari sebelumnya. Waktu berlalu begitu cepat. Bertahun-tahun setelah semua kekacauan itu, kehidupan Maya dan Ricky berubah sangat jauh dari masa lalu mereka. Maya kini dikenal sebagai pengusaha sukses yang disegani banyak orang. Sementara Ricky masih bekerja sederhana di bengkel kecil sambil mencoba memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit. Rambutnya mulai sedikit beruban, wajahnya terlihat jauh lebih tua, dan sorot matanya tidak lagi dipenuhi kesombongan seperti dulu. Namun satu hal yang tidak pernah hilang dari pikirannya adalah penyesalan terhadap Maya. Suatu sore yang mendung, Ricky akhirnya memberanikan diri datang ke kantor Maya setelah sekian lama memendam rasa bersalah. Tangannya terlihat gemetar saat berdiri di depan meja resepsionis gedung tinggi milik perusahaan Maya. "Saya ingin bertemu Bu Maya," ucapnya pelan. Resepsionis sempat menatap Ricky ragu karena penampilannya yang sederhana sangat berbeda dari tamu-tamu penting lainnya. Namun setelah menghubungi atasannya, wanita itu akhirnya mengangguk. "Bu Maya bersedia menemui Anda." Jantung Ricky langsung berdegup keras. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja besar itu terbuka perlahan. Maya berdiri di dekat jendela dengan pakaian formal elegan dan wajah yang jauh lebih tenang dibanding dulu. Tatapannya tetap lembut, tetapi kini ada wibawa kuat yang terpancar dari dirinya. Ricky langsung menunduk gugup. "Hai Maya," suaranya terdengar serak. Maya mempersilahkannya duduk tanpa banyak bicara. Suasana ruangan terasa canggung dan sunyi selama beberapa detik. Ricky memegang kedua tangannya erat-erat sebelum akhirnya berbicara pelan. "Aku tahu mungkin aku nggak pantas datang ke sini." Maya tetap diam mendengarkan. Ricky menelan ludah berat. "Aku cuma ingin minta maaf." Kalimat itu terdengar sangat tulus. Tidak ada lagi nada sombong atau pembelaan diri seperti dulu. Ricky menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. "Aku menghancurkan semuanya. Rumah kita, hidup kita, dan aku baru sadar betapa berharganya kamu setelah semuanya hilang." Maya menatap mantan suaminya cukup lama, tanpa ekspresi. Ricky menundukkan kepala semakin dalam. "Kalau waktu bisa diputar ulang, aku nggak akan pernah melakukan itu." Suasana kembali hening. Hanya suara hujan kecil di luar jendela yang terdengar samar. Setelah beberapa saat, Maya akhirnya bicara pelan. "Aku memang sangat membencimu dulu." Ricky memejamkan mata mendengar kalimat itu. Namun Maya melanjutkan dengan suara tenang, "Tapi hidup terlalu singkat untuk terus menyimpan kebencian." Ricky perlahan mengangkat wajahnya dengan mata penuh harapan. Maya tersenyum tipis. Bukan senyum cinta seperti dulu, melainkan senyum damai dari seseorang yang sudah benar-benar sembuh dari luka masa lalu. "Aku memaafkanmu, Ricky." Kalimat itu membuat mata Ricky langsung basah,
Namun Maya kemudian menambahkan pelan, tapi kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Ricky mengangguk pelan sambil tersenyum pahit. Aku tahu. Maya lalu mengambil sebuah map dari meja dan mendorongnya perlahan ke arah Ricky. Aku dengar kamu masih berusaha bangkit. Ricky membuka map itu dengan bingung dan melihat tawaran kerja sama kecil dari perusahaan Maya untuk membantunya memulai usaha bengkel modern. Ricky langsung menatap Maya tidak percaya. Kenapa kamu melakukan ini? Setelah semua yang aku lakukan. Maya menatap keluar jendela sebentar sebelum menjawab pelan, karena setiap orang pantas mendapat kesempatan kedua. Kalau benar-benar mau berubah. Dan sore itu, di tengah hujan yang turun perlahan di luar gedung, dua orang yang pernah saling menghancurkan akhirnya menutup luka masa lalu mereka. Bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai manusia yang sama-sama belajar tentang kehilangan, penyesalan, dan arti memaafkan.